Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzaki Al-Murtado. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinship system in Indonesia atau sistem kekerabatan di Indonesia. Kinship system in Indonesia. Kinship system is a very important part in the social structure. Every tribe in Indonesia has an alliance system that is different. Mayor Fortes argued that kinship systems of a society can be used to describe the social structure of the society concerned. Kinship is a social unit consisting of several families who have blood ties or marriage relationship. Kinship members consisting of father, mother, son, daughter, grandchild, brother, sister, uncle, aunt, grandfather, grandmother, and so on. In sociology anthropology studies, there are several kinds of kinship group where a relatively small to large. Sistem kekerabatan di Indonesia. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Setiap suku Indonesia memiliki sistem aliansi yang berbeda-beda. Mayor Fortes berpendapat bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah kesatuan sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki ikatan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, nenek, dan sebagainya. Dalam kajian sosiologi antropologi, terdapat beberapa macam kelompok kekerabatan yang relatif kecil hingga besar. Kinship group. Kinship group is covering the people who have shared grandparents or who believe that they are descendants of a grandfather together according to calculation patrilineal line. Fatherhood. A group is a union of individuals bound by a lack of element at 6 items, namely 1. The system of norms that govern the behavior of a group of citizens. 2. Sense of personality group release that all its citizens. 3. Interaction between people that intensive medical help groups. 4. The system of rights and obligations that govern the interaction between the various groups. 5. Leaders who organize group activities. And 6. The system of property right and obligation of productive, consumptive property or certain treasures. This kinship is a binding element for a kinship group. Usually, not all kinship group has 6 elements. Woodrow distinguished between 3 categories of kinship groups based on their social functions item, namely. Kelompok kekerabatan adalah meliputi orang-orang yang telah terbagi dari kakek nenek atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari kakek mereka menurut perhitungan garis patrilineal bapak. Kelompok adalah suatu kesatuan individu yang terikat oleh kekurangan unsur pada 6 hal, yaitu yang pertama, sistem norma yang mengatur perilaku sekelompok warga. 2. Rasa kelompok kepribadian yang menyadari bahwa semua warga negaranya. 3. Interaksi antara orang-orang kelompok bantuan medis intensif. 4. Sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar berbagai kelompok. 5. Pemimpin yang menyelenggarakan kegiatan kelompok. Dan ke-6, sistem hak milik dan kewajiban harga produktif, harta konsumtif atau harta tertentu. Dengan demikian, spek kekerabatan merupakan unsur pengikat bagi suatu golongan kekerabatan. Biasanya tidak semua golongan kekerabatan memiliki 6 unsur. Woodrow
membedakan 3 kategori kelompok kekerabatan berdasarkan item fungsi sosialnya, yaitu 1. Corporate kinship group usually has the 6 element. The term corporation generally are related to the 6 element items, namely the collective rights of a number of assets. 2. Sometimes kinship group roommates often do not have the element 6 is composed of many members, so that the interaction of continuous and intensive medical help is not possible anymore, but only gather occasionally only. 3. Kinship group according to custom usually do not have the element on roommates 2, 4, 5, and 6, even 3. Review this group from is so great so that citizens are often already familiar with a sense of personality, often also determined by the customary scenes. Kinship's group roommates include first class, is grinded and large family, being the scans for includes them ambilineal family of small, family ambilineal large, small clan, large, clan variety and health of society. Yang pertama, kelompok kekerabatan perusahaan biasanya memiliki unsur keenam. Istilah badan hukum pada umumnya berkaitan dengan 6 unsur pokok, yaitu hak bersama atas sejumlah harta. Kadang kelompok kekerabatan seringkali tidak memiliki unsur 6 terdiri dari banyak anggota, sehingga interaksi pertolongan medis yang terus-menerus dan intensif tidak dimungkinkan lagi, tetapi hanya berkumpul sesekali saja. 3. Kelompok kekerabatan menurut adat biasanya tidak memiliki unsur sekamar untuk 4,5 dan 6 acara 3. Tinjauan bentuk kelompok ini sangat besar, sehingga warga sering sudah akrab dengannya. Rasa kepribadian seringkali juga ditentukan oleh tanda-tanda adat. Kelompok kekerabatan sekamar meliputi kelas pertama adalah kerabat dan keluarga besar, sedang kelompok kedua meliputi dem, keluarga ambilineal kecil, keluarga ambilineal besar, marga kecil, marga besar, frati, dan separuh masyarakat. Kindred, namely gathering people help each other on do activities together with siblings, cousins, relatives and wife, older and younger relatives at the start of citizens. Warm prakarsa and activity and usually kinship is utilized to facilitate one's business. Extended family. A kinship is composed of more than one nuclear family, especially in rural areas. People are generally birth families still live close to and sometimes even still live together in one house. Large group family kinship is usually headed by the oldest male member. In various societies in the world, extensive family is so closely so that they know outline live together in one big house, but also the household and act as if they were one large nuclear family. Family small ambilineal namely occurs when a large family to form a distinctive personality, the which is realized by the citizen. Ambilineal small group usually consists of about 25 to 30 live so that they still know each other and know each kinship, namely small clan kinship group consisting of large several families descendants from a single ancestor. Kinship-based relationships through the lineage of men only patrilineal or through the female lineage matrilineal, numbering around 50-70 people. Means they usually know each other and get along usually remain a village, namely great clan kinship group consisting of all the descendants of an ancestor who currently named male or female. Figure that citizens clan lineage bear dozens for generation ago. It is no longer clear and already often considered sacred
very large number of them already do not know the cause relative of relationship or distant relatives. Namely, a combination of patrilineal and matrilineal and a group of local but is small, but it can also be part of a large clan. However, the merger is not always evenly distributed. Kekerabatan yaitu berkumpulnya orang-orang saling membantu dan melakukan kegiatan bersama-sama dengan saudara kandung, sepupu, saudara, dan istri, saudara yang lebih tua dan yang lebih muda. Dimulai dari seorang warga yang memprakarsai suatu kegiatan dan biasanya kekerabatan digunakan untuk memperlancar usaha seseorang. Keluarga besar yaitu kekerabatan yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti. Terutama di daerah pedesaan, masyarakat umumnya keluarga besar masih tinggal berdekatan, bahkan terkadang masih tinggal bersama dalam satu rumah. Kelompok besar kekerabatan keluarga biasanya dipimpin oleh anggota laki-laki tertua. Di berbagai masyarakat di dunia, ikatan keluarga yang luas begitu erat, sehingga mereka tidak hanya tinggal bersama dalam satu rumah besar, tetapi juga rumah tangga dan bertindak seolah-olah mereka adalah satu keluarga inti besar. Keluarga amblinial kecil yaitu terjadi ketika sebuah keluarga besar membentuk kepribadian yang khas yang disadari oleh warganya. Kelompok kecil amblinial biasanya terdiri dari sekitar 25 sampai 30 jiwa sehingga mereka masih saling mengenal dan mengenal kekerabatan masing-masing. Yaitu klan kecil, kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa keluarga besar yang diturunkan dari satu nenek moyang. Hubungan berbasis kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki saja, patrilineal, atau melalui garis keturunan perempuan matrilineal yang berjumlah sekitar 50-70 orang. Masih mereka biasanya saling mengenal dan bergaul dan biasanya tetap satu desa, yaitu marga besar kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang dihitung silsilah laki-laki atau perempuan. Sosok warga marga yang garis keturunannya besar puluhan generasi yang lalu itu sudah tidak jelas lagi dan sudah sering dianggap keramat. Sangat banyak dari mereka yang sudah tidak mengetahui penyebab hubungan kerabat jauh tersebut. Frati, yaitu gabungan dari patrilineal dan matrilineal, dan sekelompok klan lokal, klan bus kecil tetapi bisa juga bagian dari klan besar. Namun, merger tidak selalu merata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.